Sisi Radha Madhava ki Sisi Radha Ras Bihari ki Sisi Radha Punjabi Bihari ki Sisi Radha Kiswagi ki Sisi Radha Gopagi ki Sisi Jagannath Balaram Subhadra Chakra Siddhanta ki Sisi Garani Sai ki Srila Prabhupada ki Srila Gurudev ki Sri Padmarat ki Sri Padmarat Chandra Das Maharaj ki all glories to Sri Guru. Segala pujian pada Sang Penghulu Mulia, segala pujian pada Sri Guru dan Sri Gauranga Nitai Gauru Priyamani. Amagyan Viranyasya Gyanana Salakaya Chaksuran Viditanyena Tasmai Sri Gurave Namaha. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Gaura Govinda Swamini Namine. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Parichatya Desatari Vanchakalpatarubhyascha Kripasindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jaya Mudiraya Nasta Prayesva Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevakaya Bhagavati Uttama Sloke Bhaktir Bhavati Naisti Vede Ramayane Chaiva Purane Bharate Tata Adavante Chamatirta Hari Sarvata Vijate Mukam Karapi Vachalam Pangum Rangayate Girim Yat Kripa Tamaham Vande Sri Guru Ninatarine Paramananda Madhava Paramananda Hemada Padunga Luci Makaratu Paramanda Hemada Padunga Luci Makaratu Semakaratu Panakari Nalande
Cawi Sundaraya Tasme Mahaprema Rasa Pradaya Sri Chaitanya Chandraya Namo Namaste Sri Chaitanya Chandraya Namo Namaste Sri Chaitanya Chandraya Namo Namaste Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Kita akan membaca lebih lanjut kelas dari Labak Bima Thakur mengenai Vaishnava Ninda. Ya. Kemarin kita sudah membaca dari kelas beliau sebelumnya yang menjelaskan tentang iri, tentang rasa iri. Dan masih ingat apa itu yang disebut dengan rasa iri? Sedih ketika melihat orang senang. Senang melihat orang lain menderita, menderita melihat orang lain senang. Nepukan ya nakanya lagu nyobang gitu. Nepukan nak nyobang nak sedih lagu kedek. Ya. Ya. Apa akibat dari orang yang menghina penyembah? Ya, the result of blaspheming a Vaishnava. Akibat dari menghina ataupun mengkritik Vaishnava. Di antara berbagai macam jenis kesalahan kepada jiwa ataupun kepada makhluk hidup, ya, sangat mungkin orang melakukan kesalahan. Tidak ada kesalahan yang lebih keras ataupun lebih buruk daripada menghina para Vaishnava. Karena itu sangat penting sekali untuk memahami ya, secara lengkap apa yang disebut dengan Vaishnava Ninda ataupun mengkritik para Vaishnava menurut kitab suci. Ya, bukan menurut apa pendapat si A, si B, si C ataupun pendapat umum dan sebagainya. Tapi kita mempelajari segala sesuatu berdasarkan kitab suci. Ditulis di dalam Skanda Purana sebagai berikut. Nindam kurvanti ye muda Vaishnavanam mahatmanam patanti pitri bisardam maha raurava samjitam anti nindati vaidvesti Vaishnavan na binandati tudyate yati no harsam darsane patanti sat nisat. Orang yang bodoh tersebut yang mengkritik para penyembah ataupun para Vaishnava yang sangat maju, pasti dia akan jatuh ya, dan masuk ke neraka yang disebut dengan Maharaurava bersama dengan leluhurnya. Jadi
kalau kita mengkritik Vaishnava agung ataupun guru kerohanian seperti itu ya. Di sini dijelaskan pasti orang itu akan jatuh sehebat apapun ataupun setinggi apapun kedudukannya, seterhormat apapun kedudukannya di dunia materi ini. Kalau dia melakukan Vaishnava ninda ini, mengkritik Vaishnava, maka dia akan jatuh kepada dan sampai masuk neraka yang disebut dengan Maharaurawa. Bukan hanya dirinya saja, tetapi dia akan menyeret leluhurnya. Ya, itu. Apa yang disebut dengan mengkritik ataupun menghina Vaishnava itu dapat dibagi menjadi 6 bagian, 6 jenis. Ya. Yang pertama adalah membunuh seorang Vaishnava. Itu yang paling berat. Ya. Yang kedua, menghina Vaishnava. Ya. Yang ketiga, merasa feel malice toward him ataupun merasa jengkel, ya, merasa marah padanya. Ya. Yang keempat, tidak menyambut seorang Vaishnava dengan baik ketika mereka datang ataupun ketika beliau datang ke tempat kita ataupun bahkan kita tidak mau melihat seorang Vaishnava seperti itu. Become angry with him, ya, menjadi marah kepada Vaishnava. Ya. Yang keenam, does not feel joy upon seeing him, tidak merasa senang ketika melihat seorang Vaishnava datang. Ya. Certainly become degraded as a result of this sick type of misconduct. Ya, orang-orang seperti itu pasti dia akan jatuh dari kedudukannya karena dia melakukan tindakan ataupun tingkah laku perbuatan yang keliru. Ya. Jadi 6 jenis Vaishnava aparat ataupun kesalahan, ya, kepada Vaishnava. Yang pertama, ya, sekali lagi saya katakan, orang yang membunuh Vaishnava itu yang paling berat. Ya. Yang kedua, menghina Vaishnava. Ya. Karena itu jangan pernah menghina, mengkritik siapapun, bahkan di kalangan para penyembah sekalipun, ya, atau bahkan di kalangan suami istri sekalipun. Karena kita di dalam kehidupan sebagai penyembah, artinya baik suami ataupun istri yang sudah menerima karunia diksa dari guru kerohanian, maka kedua-duanya, suami harus dihormati sebagai Vaishnava, suami juga menghormati istrinya sebagai Vaishnavi. Ya, Vaishnavi apanya? Istri menghormati suaminya sebagai Vaishnava. Begitu pula anak-anak yang lahir dari keluarga penyembah, mereka bukan roh-roh biasa. Mereka diberikan kesempatan yang sangat luar biasa untuk bisa lahir di keluarga penyembah, sehingga mereka dapat melaksanakan lebih lanjut pelayanan baktinya yang sudah terputus, ya, sebelumnya ketika masa hidupnya yang lampau belum mencapai kesempurnaan, dan sekarang dia dilahirkan di keluarga penyembah. Ya. Jadi ada dijelaskan beberapa jenis kelahiran yang baik yang mujur akibat dari perbuatan baik masa lampau. Misalnya lahir di keluarga presiden, keluarga raja, ataupun keluarga pengusaha, dengan istilah dari baru lahir sudah makan dengan sendok emas begitu, ya, karena dia sangat kaya raya, tidak kurang apapun begitu. Ya. Tidak bisa, itu tidak sebanding dengan penyembah-penyembah atau roh-roh yang lahir di keluarga Vaishnava. Ya. Karena orang yang mendapatkan kemujuran melahir di keluarga kaya, ningrat dan sebagainya, itu adalah disebut dengan, ya, karma, ya, karma sukriti, ya, karma sukriti jata nata, ya. Jadi mereka lahir karena karma, ya, dan karma ini tidak harus orang menderita lagi baik ataupun buruk seperti itu. Tapi hanya orang yang mendapatkan bakti sukriti, ya, di masa lampau kehidupannya dia sudah pernah melakukan pelayanan bakti, atau pernah bertemu dengan penyembah, ataupun bertemu dengan seorang sadhu guru Vaishnava, sehingga, ya, pada kehidupan sekarang ini
dia bisa mendapatkan karunia lahir di keluarga penyembah, sehingga dari semenjak dalam kandungan mereka sudah makan prasad, mendengarkan kelas, mendengarkan Bhagavatam, kirtan dan sebagainya seperti itu. Ya, karena dijelaskan ketika bayi dalam kandungan setelah umur 6 bulan ataupun 8 bulan, ya, mereka sadar sepenuhnya. Ya, jadi apapun yang dipelajari ataupun didengarkan oleh seorang ibu ketika dia mengandung, maka itu diingat oleh bayi di dalam kandungan. Ya, contohnya seperti Abhimanyu, ya, ketika Subhadra, ya, ibunya, ya, Subhadra Dewi sedang mengandung Abhimanyu. Ketika itu Sri Krishna menjelaskan tentang Arjuna menjelaskan tentang pertahanan yang disebut dengan Cakrawayu, ya, dan ketika di awal bagaimana caranya masuk ke menembus pertahanan Cakrawayu yang berlapis-lapis seperti cakra itu, seperti lingkaran itu, ya, maka dia dengan mudah dapat menerobosnya. Tapi ketika Arjuna akan menguraikan bagaimana caranya keluar dari pertahanan Cakrawayu itu, sebenarnya sudah tidur, sehingga ketika tidur dia tidak bisa lagi mendengar. Karena itu Abhimanyu tidak bisa mendengar lebih lanjut tentang bagaimana keluar dari pertahanan itu. Karena itu ketika kemudian terjadi perang Kurukshetra, ya, kemudian Drona, karena ada beberapa hari sebelumnya sudah diobrak-abrik oleh Pandawa, oleh pasukannya dan sebagainya, sehingga Duryodhana menyuruh minta kepada Drona untuk menggunakan Cakrawayu ini, ya, dan sudah diatur sedemikian rupa supaya Arjuna, pahlawan-pahlawan Pandawa itu dijauhkan, ditantang oleh orang-orang tertentu, kemudian mereka menjauh. Kemudian ketika Drona dan para Kaurawa menggelar Cakrawayu ini, tidak ada orang yang bisa masuk, tapi Abhimanyu mengatakan, saya bisa menembusnya. Karena saya sudah mempelajari ketika saya mendengarkan pengetahuan ini ketika saya masih di dalam kandungan. Tapi tolong dijaga saya, karena saya tidak mampu akan keluar. Ya, saya tidak mendengar bagaimana jalan keluarnya seperti itu. Ya, karena itu dia menerobos masuk dan dijaga, tetapi setiap kali yang mengikuti akan masuk, ya, pertahanan itu sudah ditutup demikian. Sehingga Abhimanyu dikalahkan, dihancurkan oleh beberapa pahlawan besar Kuru. Ya, kan itu yang kita saksikan juga. Nah, itu membuktikan bahwa apapun, ya, bayi dalam kandungan itu sadar sepenuhnya. Karena itu ibu-ibu kalau sedang mengandung itu, dan papa harus selalu menjaga, ya, bayi di dalam kandungan itu untuk bisa makan prasad, jangan dimarahi, jangan suka bertengkar dan sebagainya. Ya, ataupun ibu-ibu tidak boleh makan makanan yang terlalu pedas, terlalu asin dan sebagainya. Ya. Dan rajinlah mendengarkan kirtan, mendengarkan Bhagavad Gita ataupun membacakan Bhagavatam dan sebagainya seperti itu. Contoh kedua, Prahlad Maharaj, ya, ketika ibunya ditangkap oleh para dewa, ya, ingin disakiti ataupun ingin dibunuh karena ada bayi di dalam kandungan, tapi kemudian Narada Muni menyelamatkan, ya, ibu dari Prahlad Maharaj. Ya, kalau tidak salah namanya Kadru, ya, ya. Dan kemudian Narada Muni membawa istri daripada Hiranyakasipu ke ashramnya, dan di sana beliau menyampaikan pengetahuan rohani, pengetahuan Srimad Bhagavatam ini kepada kepada ibunya Prahlad Maharaj. Ya, tapi Prahlad Maharaj mendengarkan itu di dalam kandungan. Ya. Walaupun
istri daripada Hiranyakasipu tidak begitu concern mendengarkannya, tetapi Prahlada dari dalam kandungan mendengarkannya. Ya. Karena itu ketika beliau berhadapan dengan orang tuanya, dengan Hiranyakasipu, beliau mampu menyampaikan pengetahuan rohani ini dan juga mengajarkan teman-teman sekolahnya pengetahuan rohani, pengetahuan tentang pelayanan bakti ini dan sebagainya seperti itu. Jadi ada banyak contoh yang menjelaskan hal ini tentang bagaimana bayi dalam kandungan sebenarnya sadar. Ya. Karena itu, ya, kalau kita tidak merasa tidak merasa nyaman ataupun tidak merasa enak akan kedatangan seorang Waisnawa, ataupun tidak menyambut seorang Waisnawa ketika datang dengan menghormati dengan baik ataupun menyambutnya dengan baik, ya, kemudian marah kepadanya, ya, ataupun tidak merasa senang melihat seorang Waisnawa datang. Jadi itu kesalahan-kesalahan kepada para Waisnawa. Di dalam Srimad Bhagavatam skanda 10 bab 74 sloka 40 dijelaskan, Nindam Bhagavata Srinvam tat parasya jana syava tato napatiya sopi yati ada sukrita syuta. Seseorang yang tidak meninggalkan tempat, ya, di mana penghinaan terhadap Sri Bhagawan ataupun Tuhan ataupun para penyembahnya dilakukan, ataupun seorang Waisnawa sedang dipersekusi ataupun dihinakan, ya, pasti dia akan dijauhkan ataupun semua hasil karma baiknya akan dihancurkan, ya. Become bereft of all his previous accumulated spiritual merit. Bahkan hasil daripada bakti sukritinya ataupun nilai-nilai baik yang dia kumpulkan dari pelayanan baktinya, ya, juga akan dihancurkan, ya, dan mereka akan mengalami kemerosotan, ya. Dia orang yang apa adanya, kedudukannya yang sangat tinggi sekalipun, kalau dia melakukan kesalahan ini, ya, menghina para Waisnawa, dia akan jatuh dari kedudukannya. Sekarang, ya, jadi ini ada contoh di dalam Srimad Bhagavatam, ya. Daksha adalah putra dari Brahma, dan beliau diberikan kedudukan sebagai salah satu pimpinan alam semesta ini. Ketika dia akan melakukan yajnya, dia mengundang para dewa, Brahma, Wisnu, Siwa, dan dewa-dewa yang lainnya, ya. Dan Siwa sebenarnya juga sudah menikah dengan putri daripada Daksha, ya. Tapi ketika Daksha datang, semua, ya, nah ini juga adalah sebuah etika. Kalau sadhu guru datang ke sebuah ruangan, kita sedang di ruangan, ya, bahkan kita harus berdiri dan menghormati seperti itu. Ketika sadhu ataupun guru rohaninya sudah duduk, baru kita duduk, ya. Itu etika. Seperti juga di pertemuan-pertemuan besar, ya, kan semua pembawa acara mengatakan hadirin mohon berdiri, ya, karena presiden ataupun gubernur segera akan datang, seperti itu. Bahkan para pejabat pun orang harus menghormati dengan berdiri, artinya memberikan penghormatan, gitu. Ketika beliau sudah duduk, baru dipersilahkan duduk, ataupun setelah itu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan sebagainya, kan, itu etikanya. Nah, kita juga di dalam Waisnawa seperti itu, ya. Kita menghormati orang tua ataupun orang yang pantas dihormati, dituakan, ataupun guru kerohanian datang. Kita harus menyambutnya dengan bahagia, dengan senang, dan ketika beliau sudah duduk, baru kita duduk, seperti itu, ya.
Jadi ketika Daksa masuk ke arena tempat yajna akan berlangsung itu, jadi semuanya berdiri. Tapi ada kepribadian yang agung tidak berdiri, yaitu Shivaji sendiri juga tidak berdiri. Ya. Karena itu kemudian melihat hal ini dan berpikir bahwa Shivaji adalah seorang menantu, yang menantu kedudukannya lebih remeh atau lebih rendah dari mertua kan. Kewajiban seorang menantu harus menghormati mertuanya. Ya. Tapi sesungguhnya Siwa sebenarnya beliau adalah Vaisnavanam Yakasamu, beliau adalah yang tertinggi di antara para Vaisnava, beliau adalah Puja Sri Wisnu. Karena dimanapun beliau sedang berada, beliau selalu meditasi pada kaki padma Tuhan Sri Wisnu. Ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, Siwa juga dalam memiliki kedudukan yang jauh lebih penting, lebih terhormat daripada Daksa sendiri. Karena itu beliau sebenarnya tidak perlu untuk bangun dan menghormat seperti itu. Ya, semestinya Daksalah yang harus datang mendekati Shivaji dan memberikan penghormatan yang sepantasnya gitu. Tapi sebaliknya daripada melakukan seperti itu, ya, kemudian Daksa menghina, mengkritik Shivaji dengan kata-kata yang pedas yang sangat menghinakan. Tapi Shivaji masih tetap diam, tidak membalasnya seperti itu. Ya. Dan kemudian akibat dari hal itu, ya, kemudian yajna itu menjadi berantakan, menjadi hancur karena para pengikut Siwa itu menjadi marah karena karena Daksa tidak mau memberikan penghormatan, sehingga ya pertama itu yajna itu gagal dilakukan karena terjadi huru-hara seperti itu. Kemudian ketika beberapa ribu tahun berikutnya Daksa lagi melaksanakan yajna, tapi Shivaji tidak diundang ketika itu. Ya. Karena Shivaji tidak diundang, maka Brahma dan Sri Wisnu juga tidak hadir di tempat itu. Tapi para dewa yang lain-lainnya dengan kendaraannya masing-masing di angkasa semua menuju tempat yajna. Dan ketika istri dari Shivaji, Sati ataupun Parwati, melihat kenyataan ini, Sati ya, masih Sati waktu itu. Ya. Beliau juga sebenarnya ingin datang ke tempat yajna itu dan menyampaikan kepada Siwa, mohon ayo kita datang ke rumah orang tua kita karena di rumah sekarang ada yajna begitu. Kan wajar kalau ya orang tua kita melakukan upacara yajna dan sebagainya. Kita sebagai putra putrinya wajar anaknya datang itu ya, membantu ataupun melayani dan sebagainya. Tapi Shivaji mengatakan kita tidak diundang, kita tidak tidak pantas untuk datang, nanti pasti terjadi hal-hal yang kurang baik seperti itu. Tapi Sati memaksa karena keinginannya yang kuat dan melihat masa saudari kami semuanya sudah datang, kalau kita tidak datang bagaimana rasanya seperti itu. Tapi sudah diingatkan oleh Siwa jangan datang, pasti terjadi hal yang buruk seperti itu. Tapi Sati juga tetap memaksa, ya, karena memaksa Shivaji membiarkannya tapi diberikan pengawal, diberikan pasukan untuk mengawalnya. Tapi setelah sampai di tempat arena, tempat korban suci berlangsung, yajna berlangsung, ya, saudari-saudarinya ataupun ibu Sati menyambutnya dengan baik, tetapi Daksa sama sekali tidak menoleh, bahkan tidak berbicara sedikit pun. Ya, sehingga itu juga diterima sebagai sebuah penghinaan kepada Siwa. Ya. Bagaimanapun juga karena dia sudah menikah dengan Shivaji, mestinya bahkan dikritik ya, oleh Daksa seperti itu. Akhirnya terjadilah kemarahan dan
Ya, Sati merasa dihinakan, merasa dia tidak pantas menerima badan dari Daksa ini. Karena itu beliau bunuh diri di tempat itu, dan karena Sati kemudian bunuh diri di tempat dianya itu dengan membakar diri dengan yoganya seperti itu, kekuatan yoga, maka tempat arena itu menjadi hancur lebur, dan pengikut daripada Shivaji menjadi marah dan menghancurkan. Bahkan Shiva datang memotong kepala daripada Daksa, ya, seperti itu. Dan akhirnya, ya, setelah semua yang lainnya mohon maaf kepada Shivaji, dan akhirnya diberikan kehidupan baru lagi, ya, itu kepalanya karena ketika dipotong kepalanya oleh Wirabhadra, oleh pengikut dari Shivaji itu, ya, kepala Daksa dipotong dan dipersembahkan ke dalam apiatnya, sehingga tidak punya kepala lagi. Kemudian dihidupkan oleh Shivaji dan diberikan kepala kambing, ya, sehingga diperpanjang hidupnya sekali lagi, ya, dengan kepala kambing. Tapi ketika itu dia menyadari kesalahannya, ya, dia berusaha untuk menebus kesalahan. Nah, atas kesalahan itu dia harus melewati kehidupan beberapa manwantara, mungkin 2 atau 3 manwantara dilewati, harus baru mendapatkan badan baru lagi, seperti itu. Dan ketika dia mendapatkan badan kepala kambing itu, dia pergi ke tempat suci dan melakukan pertapaan di sana, menyadari kesalahannya. Nah, seperti itu, ya, akibat orang yang tidak menghormati seorang Vaishnava, ya. Tapi karena beliau juga adalah pejabat alam semesta, ya, walaupun sudah mengalami kejatuhan seperti itu, tapi masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, seperti itu, ya. Tapi kalau kita orang yang ecek-ecek begini melakukan kesalahan, siapa yang memperbaiki kita? Ya, tidak ada kesempatan yang baik seperti itu, ya. Berbagai macam jenis ataupun kategori daripada jiwa, ya. Having thus been forewarned about Vaishnava Ninda, dengan demikian kita sudah diingatkan tentang Vaishnava Ninda ini adalah sangat penting sekali untuk dapat kita memastikan terlebih dahulu, ya, what is the significance, ya, first ascertain, ataupun pertama harus memastikan apa yang secara khusus untuk agar seseorang bisa disebut sebagai seorang Vaishnava, and then determine what's a result in Vaishnava aparat, dan kemudian baru membahas lebih lanjut tindakan apa saja yang dijelaskan sebagai Vaishnava aparat ataupun kesalahan kepada Vaishnava. Semua jiwa pantas, ya, all jiwas fit into one of 4 categories. Jadi semua jiwa, ya, pantas sudah dimasukkan pada salah satu kategori berikut ini. Yang pertama adalah ordinary jiwa, artinya jiwa yang biasa, ya. Yang kedua religious jiwa, ya, artinya jiwa ini di kalangan manusia ini, ya, manusia biasa, manusia yang agamawan, ya, religious jiwa artinya agamawan. Brahmana, ya. Yang ketiga adalah Brahmana dan those jiwas who resemble Vaishnava. Yang ketiga ini digolongkan para Brahmana dan juga yang menunjukkan ciri-ciri Vaishnava, ya. Dan yang keempat, ya, atau yang ketiga disebut dengan Vaishnava Praya Jiwa. Dan yang keempat adalah Vaishnava Jiwa, ataupun jiwa yang sudah mendapatkan predikat ataupun sebutan sebagai seorang Vaishnava, ya. With
the wisdom that Krishna reside in the heart of the Jivas. Dengan suatu pertimbangan ataupun kebijakan bahwa Krishna sebagai Paramatma bersemayam dalam setiap badan ataupun pada hati dan pada sang jiwa. Adalah kita mengatakan jiwa di dalam Bhagavad Gita, jiwa Rasulullah Krishna, juga berarti badan, juga berarti roh. Ya. One should honor every living entity. Karena itu kita sebagai penyembah, ya, sebagai Vaishnava, disebut sebagai Vaishnava, kita hendaknya menghormati semua makhluk hidup. We have to give respect to all living entities. A deeper respect should naturally be shown to the religious jiwa. Ya. Nah, dibandingkan antara manusia biasa ataupun dengan jiwa yang tertentu, ya, religious jiwa, ataupun dengan seorang agamawan, maka seorang agamawan ini patut diberikan penghormatan lebih daripada orang biasa. Seperti itu maksudnya. Ya, religious jiwa. And beyond this, dan di luar ini, it is imperative to feel even deeper honor for the Brahmanas. Atas pertimbangan ini, bahkan kita harus memberikan penghormatan yang lebih dalam lagi, lebih baik lagi kepada para Brahmana. Ya. Brahmana jiwa, ataupun seorang jiwa, ataupun seorang yang sudah didiksa sebagai Brahmana. And the Vaishnava Praya jiwa, dan kepada seorang Vaishnava yang jauh lebih maju, lebih tinggi. But above all, tapi lebih tinggi di atas semua itu, it is enjoined that one must worship and serve the lotus feet of Vaishnava jiwa. Ya. Di atas semua pertimbangan ini, seseorang hendaknya memuja kaki Padma seorang Vaishnava jiwa. Seperti itu. If one fail to offer respect to the common jiwa, jika orang gagal memberikan penghormatan kepada jiwa-jiwa umum ataupun makhluk hidup biasa, ya, ataupun special respect to the religious jiwa, ataupun memberikan penghormatan lebih khusus kepada seorang agamawan, ya, ataupun mereka yang sudah memeluk agama tertentu. And befitting honor for Brahmanas and Vaishnava Praya jiwa, dan juga menunjukkan penghormatan yang pantas kepada Brahmana jiwa dan Vaishnava jiwa, ya, ataupun Vaishnava Praya jiwa. Then one incurs sin ataupun papa. Jadi kalau kita tidak memberikan penghormatan sesuai dengan tingkatan-tingkatan mereka itu, ya, bahkan tidak memberikan penghormatan yang pantas kepada makhluk hidup yang lainnya, itu orang sudah akan digolongkan melakukan suatu papa ataupun dosa. However, to disrespect or dishonor a Vaishnava jiwa is actually an aparad. Tetapi kalau kita tidak menghormati ataupun mengabaikan seorang Vaishnava jiwa, ya, maka dia disebut sebagai melakukan kesalahan ataupun aparat. Ya, an aparat again divinity, itu kesalahan atas kedudukan rohani mereka. There is no form of sin that cannot be destroyed by performing ordinary penances. Tidak ada dosa yang tidak bisa disucikan dengan melakukan penebusan dosa tertentu. Ya. Dengan melakukan pertapaan tertentu. But an aparat committed against Vaishnava is not easily eradicated. Tetapi sebuah kesalahan, ya, yang dilakukan kepada Vaishnava jiwa tidak begitu mudah untuk dibersihkan ataupun ditebus. Di sini ada dua hal yang dibedakan antara dosa dan papa. Ya. Dosa dan aparat ataupun kesalahan. Kalau dosa, ya, melakukan kesalahan pada makhluk hidup, Brahmana, dan sudah digolongkan tadi itu, ya, mereka dengan jenis pertapaan tertentu
ataupun minta maaf dan sebagainya, orang bisa dibebaskan dari dosa itu, disucikan. Tetapi orang ketika melakukan aparat ini yang akan sangat sulit untuk bisa ditebus ataupun disucikan, ya, ataupun dihilangkan. Sin affect the gross and the subtle material body. Dosa yang dilakukan itu berpengaruh kepada badan dan dijelaskan, sin affect gross, subtle and material body, badan halus dan badan kasar kita, ya, arti pada tingkat pikiran, kecerdasan, ya, ego dan sebagainya, dan juga badan material kita, ya. Whereas an apparat specifically affect the jiwas, yeah, quest to establish himself in the constitutional position as a pure spirit soul, causing him to fall from his path. Tetapi aparat ini itu menyebabkan, ya, berpengaruh selain kepada pikiran ataupun badan halus dan badan kasar, itu langsung mempengaruhi sang jiwa. Diri kita sebagai jiwa, sebagai roh, ya, sebagai atman, ya, dan kehilangan, ya, jalan atau kehilangan kesempatan untuk menemukan kembali jalan bakti ini. Artinya dia ditutup untuk menemukan jalan bakti ini. Seperti itu jelaskan. Jadi menutup kedudukannya sebagai roh yang, ya, spiritual, sebagai roh, menyebabkan dia jatuh dari jalan bakti itu. Therefore, those who wish to perform loving worship of the Supreme Lord, Bhagavat Bhajan, must diligently protect themselves from committing aparat. Ya, karena itu kita yang sudah menempuh jalan bakti ini, dalam Saran Krishna ini, kita hendaknya sangat berhati-hati. Jangan sampai kita melakukan Vaishnava aparat ini, ya. Bukan berarti juga yang lainnya boleh kita lakukan karena mudah ditebus, mudah dilakukan, seperti tidak, ya. Karena dengan kecenderungan kita melakukan dosa, kesalahan pada makhluk lain, pada penyembah lainnya dan sebagainya, seperti itu, nanti akan menjadi kebiasaan. Akhirnya kita mengkritik guru Vaishnava yang Vaishnava yang para penyembah Vaishnava yang sangat maju, seperti itu, ya. Jadi kebiasaan buruk jangan diambil ataupun dibiasakan, ya. Jadi ini sangat penting sekali bagi kita semua untuk saling mengingatkannya, ya. 3 jenis Vaishnava menurut Srimad Bhagavatam, yaitu ada Kanishta, ada Madhyama, dan Utama. There are 3 stages of Vaishnavas, ya, according to Srimad Bhagavatam. Ada yang disebut Kanishta, tingkat bawah, tingkat pertengahan, dan utama. Di dalam Srimad Bhagavatam, 3 jenis kategori dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama neophyte, ataupun yang paling bawah, yang disebut Kanishta Vaishnava. Arcayam evaharaye pujam sradaye hati natat bhaktesu chanyesu sabakta prakati smrita. He who engage in worshipping the deity as Bhagavan Sri Hari, para penyembah yang kusuk memuja arca Tuhan Sri Hari, Sri Gauranga ataupun arca manapun, with ordinary feet received through some lineage of worldly teacher, ya, dengan keyakinan umum yang diterima melalui garis, ya, guru biasa ataupun kula guru, but who does not engage in worshipping Sri Hari's devotees, tapi dia tidak mau, ya, memuja penyembah-penyembah Tuhan Sri Hari. Is a Kanishta Vaishnava, dia adalah seorang Vaishnava tingkat bawah, ya.
Onepait Vaishnava ataupun Vaishnava pada tingkat awal, pada Vaishnava tingkat rendah ya. In other words, he is just beginning to enter into understanding the science of bhakti. Artinya juga dijelasan ini hanya baru tingkat awal dia belajar memasuki pelayanan bakti ini. Ya. Jadi karena itu kita harus berhati-hati. Ya. Dengan kita kusuk memuja arca ataupun menjadi pujari pasti di rumah maupun di tempel begitu. Tapi kalau kita tidak menghargai para penyembah, tidak berusaha menghormati yang lainnya dan sebagainya, menganggap diri saya yang paling dekat dengan Tuhan, ya seperti itu. Ya, itu disebut kesadaran kanista. Ya. The specific difference between worldly, traditional faith and faith based on the written scripture Sastriya Srada is that the former arise from more conventional worldly education, whereas in the latter, namely Sastriya Srada, faith is in the Vaishnava arise from deep conviction in the word of the scriptures and is based on the evidence presented therein. Jadi di sini dijelaskan dua jenis keyakinan ini, yaitu keyakinan yang umum, ya, itu didasarkan atas mungkin pendidikannya, ya, ataupun gelar tertentu, kedudukan tertentu di masyarakat dan sebagainya. Ya, jadi disebut sebagai konvensional. Ya. Mempunyai keyakinan didasarkan atas worldly education, pendidikan materialnya, ya. Sedangkan yang disebut dengan Sastriya Srada, keyakinannya itu didasarkan ataupun tumbuh keyakinan dari seorang Vaishnava pada seorang Vaishnava yang muncul dari keyakinannya yang sepenuhnya pada kata-kata kitab suci dan didasarkan atas bukti-bukti yang dijelaskan berkaitan dengan itu. Ya. Jadi sudah jelas ya perbedaannya antara kanista, ya, ataupun keyakinan yang disebut dengan Kaumala Srada, keyakinan yang lemah. Itu didasarkan atas pendapat umum ataupun keyakinan tertentu yang tidak berdasarkan kitab suci. Ya. Sedangkan yang kedua disebut sebagai Sastriya Srada, keyakinannya yang kokoh yang tidak tergoyahkan karena dia mengerti, ya, dia mengikuti ajaran-ajaran kitab suci dengan baik seperti itu. Ya. It is only with the evidence of Sastriya Srada that the jiwa become a Madhyama Vaishnava. Dan karena dia memiliki keyakinan tingkat kedua ini, memiliki keyakinan yang kuat pada kebenaran kitab suci, maka seseorang bisa disebut sebagai Madhyama Vaishnava atau intermediate Vaishnava ataupun Vaishnava pada tingkat pertengahan. Ya. Until Sastriya Srada has arisen, the obligation of sadhaka or devotee in the stage of practice to perform karma, yeah, does not wane. Yeah. In this regard, Sriman Mahaprabhu said, Sudah Vaishnava nahi, kintu Vaishnava vera praya. Such a person are not pure Vaishnava, but they resemble Vaishnavas. Ya. Jadi di sini jelaskan, ya, hanya orang yang memiliki keyakinan yang sebenarnya kepada kitab suci, mereka menjadi Madhyama ataupun Vaishnava tingkat pertengahan. Sampai seseorang memiliki Sastriya Srada, keyakinan pada kitab suci, ya, maka kewajibannya sebagai seorang sadhaka ataupun penyembah yang pada tingkat mempraktikkan kesadaran Krishna ini, ya,
untuk melaksanakan kegiatan yang disebut kegiatan karma. Ya, dan itu tidak disalahkan seperti itu. Atas hubungan ini si Chaitanya Mahaprabhu mengatakan sudah Vaishnava nahi kintu Vaishnavera praya. Such a person are not Vaishnava, pure Vaishnava. Jadi orang Vaishnava seperti itu ya, belum dapat dikatakan sebagai Vaishnava yang murni. But they resemble Vaishnava. Tapi dia menunjukkan ciri-ciri sebagai seorang Vaishnava. Slowly, by genuine association with true Vaishnavas. Tapi, jika dia terus bergaul dengan seorang Vaishnava yang dalam arti yang sebenarnya, ya, the Kanishta Vaishnava, who is a Vaishnava Praya Jiva, can become Sudha Vaishnava. Ya, bahkan Kanishta Vaishnava ataupun Vaishnava Praya Jiva, ya, Vaishnava Praya Jiva, melalui proses pergaulan dengan para penyembah murni Tuhan ataupun dengan seorang utama adhikari, ya, maka dia bisa menjadi Sudha Vaishnava. Jadi contohnya seperti murid-murid Srila Prabhupada, ya, mereka di awal itu semuanya penyembah-penyembah itu adalah kebanyakan dari hippies ataupun yang tidak mengenal apapun tentang budaya Weda ini. Tapi karena beliau-beliau ini terus bergaul dengan Srila Prabhupada dan Srila Prabhupada begitu berkarunia kepada mereka, akhirnya mereka menjadi tersucikan sepenuhnya, ya, dan melayani Srila Prabhupada dengan penuh cinta kasih. Akhirnya mereka menjadi Vaishnava para juga, menjadi Vaishnava yang murni juga, seperti itu dijelaskan, ya. Yang kedua, the intermediate or Madhyama Vaishnava. Ishwarita tadinesu balisesu disvatsucha prema maitri kripopeksha yah karoti samadhyama. Srimad Bhagavatam skanda 11 bab 2 sloka 46. He who offers love to the Supreme Lord, mereka yang mempersembahkan cinta kasihnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sri Bhagawan, remain a sincere friend of all Vaishnava, dan tetap menempatkan dirinya sebagai sahabat yang terbaik bagi semua Vaishnava. So mercy to the innocent, dia menunjukkan sikap murah hati ataupun berkarunia kepada orang-orang yang tidak bersalah. Tolerate all, even completely avoidance, ya. Tolerant or even completely avoid, neglect those who are envious of Bhagavan and the Vaishnava is a Madhyama. Jadi dia bisa mentolerir orang-orang umum ataupun bisa juga sepenuhnya menghindari pergaulan dengan orang-orang yang melakukan kesalahan, ya, mengkritik Bhagawan ataupun para Vaishnava. Maka mereka yang memiliki kesadaran seperti ini, mereka disebut Madhyama Vaishnava. Ya, jadi Madhyama Vaishnava ini cirinya apa? Ya, dia adalah menjadi teman yang rendah hati. Ya, dia bersikap rendah hati sehingga dia bisa berteman dengan semua penyembah, itu maksudnya. Ya. Apakah Prabu dan Mataji sudah menunjukkan rasa pertemanan dengan semua penyembah yang lainnya? Masih ada rasa iri hati? Ya. Jangan lama-lama disimpan itu, ya. Ya, buang saja sekarang di laut. Nanti habis kelas mandi di laut supaya semua rasa iri, hal-hal yang buruk itu disucikan di laut, ya. Mokyes nanti, ya. Ya. Yang kedua cirinya, dia menunjukkan karunia, ya, kepada roh-roh yang terdekat, roh yang jatuh seperti kita ini, ya. Dan bersikap yang tepat, ya, terhadap orang-orang yang berbeda.
Dia menjauhi, menghindari orang yang iri dan menunjukkan karunia kepada orang yang tidak bersalah. Ya, tolerance or even complete avoidance. Ya. Ataupun kalau dia mampu, sepanjang dia mampu mentolerir, dia mentolerir kesalahan ataupun kekeliruan orang lain. Tapi jika sama sekali sudah tidak bisa ditolerir, maka dia pergaulan orang yang salah dan seperti itu bisa dihindari. Ya. Itu Madhyama Vaishnava seperti itu. Nah, bagaimana ciri seorang topmost Vaishnava ataupun utama adhikari? Ya, utama Vaishnava. Sarva bhutesu yah pasyat bhagavat bhavam atmana bhutani bhavati atmani esha bhagavatottama. Srimad Bhagavatam skanda 11 bab 2 sloka 45. He who experienced the revelation of his own cherish from Bhagavan, cherish form of Bhagavan in the heart of all jiwas. Dia merasakan ataupun memiliki kesadaran, keinsiapan, ya, akan merasa bahagia, merasakan kehadiran Sri Bhagavan dalam hati setiap jiwa, ya, termasuk juga dalam dirinya. Who experience that all jiwas, your very existence resting in Bhagavan, dan dia menyadari bahwa semua jiwa adalah pelayan kekal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang bersemayam juga di dalam hati mereka, juga di dalam hati Tuhan sendiri. Fully surrender to that supreme absolute. Dan penyembah itu juga berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Samping itu juga dijelaskan bahwa penyerahan diri secara total kepada persoalan Tuhan Yang Maha Esa adalah ciri utama dari seorang penyembah. Di samping, ya, kualifikasi yang lainnya. And who receive everyone in the whole world as a Vaishnava, dan beliau menerima setiap jiwa, setiap makhluk hidup, bukan hanya manusia saja di dunia ini adalah Vaishnava, is known as Utama Vaishnava, dikenal sebagai Utama Vaishnava. Such a Vaishnava does not see the difference between Vaishnava and non-Vaishnava. Jadi penyembah utama adhikari seperti itu, beliau tidak melihat perbedaan antara seorang Vaishnava ataupun bukan Vaishnava, seorang penyembah atau bukan penyembah, tapi beliau mengagungkan semua. Luar biasa sekali mereka, semuanya adalah penyembah Tuhan. Tapi saya begitu merosot, begitu jatuh, begitu malam, saya tidak memiliki bakti sedikit pun pada Tuhan. Ya. Jadi pandangannya seperti itu. Kalau yang kanista, dia menganggap dirinya sendiri sebagai penyembah dan yang lain bukan penyembah. Ya. Tapi seorang utama adhikari, beliau melihat semua orang lain adalah bagian percikan-percikan dan pelayan kekal Tuhan Sri Krishna. Tapi merasa sedih karena berpikiran bahwa dirinya bukan apa-apa, bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk menjadi penyembah sekalipun. Itu maksudnya. Sudah paham ini? Ya. 3 classification according to the teaching of Sriman Mahaprabhu. Vaishnava, Vaishnavotara, dan Vaishnavotama. The only conclusion to be drawn then is that when those who are in Kanista stage attain faith in the scriptures at the Sastriya Strada and hence become eligible to serve the Vaishnavas, they are thereafter described simply as Vaishnava, having Vaishnava qualities until the time when they attain the other qualities, yeah, characteristic by a Madhyama Vaishnava. Correspondingly, a Madhyama Vaishnava are described as Vaishnavotara. Yeah. Having Vaishnava qualities to perform
to profound degree. While Utama Vaishnava alone, the topmost Vaishnava are described as Vaishnava Tama, or having Vaishnava qualities to the superlative degree. Nah, di sini dibedakan. Jadi kalau para kanista ini, ya, ataupun kanista Vaishnava ini, ya, mencapai keyakinan berdasarkan kitab suci. Jadi yang tadinya keyakinannya didasarkan atas pendapat umum ataupun pendapat keyakinan tertentu seperti itu. Kemudian karena pergaulannya dengan seorang Vaishnava ataupun dengan para penyembah, maka dia mulai memiliki sastriya srada ataupun keyakinan yang kokoh pada kitab suci, ya. Sehingga memenuhi syarat untuk melayani seorang Vaishnava yang lebih maju, ya. Jadi daripada membangun menjadi sombong dan angkuh, tetapi dia mengembangkan sikap rendah hati, ya, dan di sini dijelaskan keyakinannya mulai semakin kuat, semakin kokoh didasarkan atas kitab suci. Sehingga dengan demikian, karena kerendahan hati dan kemajuannya seperti itu, dia dapat melayani seorang Vaishnava ataupun penyembah-penyembah. Ya, dia dijelaskan sebagai Vaishnava. Ya, artinya dia mulai, ya, tahap demi tahap memiliki kualitas sebagai seorang Vaishnava. Ya, sampai pada titik itu, pada saat itu, ya, dia memiliki mencapai kualitas-kualitas yang lainnya sebagai seorang Madhyama Vaishnava. Jadi dari kanista Vaishnava, karena pergaulannya dengan, ya, seorang penyembah murni Tuhan, ya, dan mulai mengembangkan keyakinan pada kitab suci, maka dia, ya, yang kanista ini juga bisa naik tingkat menjadi Madhyama, ya. Tapi Madhyama Vaishnava, sebagaimana dijelaskan juga, kalau orang mencapai tingkatan Vaishnava, Madhyama Vaishnava ini, juga tingkatan itu disebut sebagai Vaishnava Tara. Ya. Seorang Vaishnava Tara, ya, memiliki kualifikasi sampai pada tingkat tertentu, ya, profound degree. While Utama Vaishnava alone topmost Vaishnava. Sedangkan Vaishnava, ya, Tara atau Vaishnava Tama, ya, memiliki kualifikasi sebagai Vaishnava Tama ataupun sudah memiliki segala kesempurnaannya di sana, seperti itu, ya. It is necessary to deliberate upon the way in which Srimad Mahaprabhu introduced us to this three type of Vaishnava. Ya, karena itu perlu juga mendengarkan pertimbangan dari Sri Chaitanya Mahaprabhu yang menjelaskan tentang tiga tingkatan Vaishnava ini. One who is a Vaishnava, seseorang yang dijelaskan sebagai Vaishnava, dijelaskan di sini. Ataewa yandra muke eka Krishna nama Saita Vaishnava karika tahara sabbana. Dikutip dari Madhya Lila bab 15 Loka 111. One who chant the name of Krishna even once is a Vaishnava. Jadi jika seseorang mengucapkan nama suci Krishna, nama Krishna yang murni hanya sekali saja, dia dapat disebut sebagai seorang Vaishnava. Yang artinya dia memiliki kualitas sebagai Vaishnava. Therefore you should show all respect to him. Karena itu kita hendaknya menunjukkan rasa hormat kepada beliau. Yang kedua, one who is Vaishnava Tara. Dan orang yang disebut sebagai Vaishnava Tara adalah dijelaskan Krishna nama nirantara yaharavadane Jai Vaishnava setabaja tahara charane.
Chaitanya Charitamrita Madhya Lila bab 16 sloka 72. Orang yang terus-menerus mengucapkan nama suci Krishna, ya, tidak pernah berhenti dia mengucapkan nama suci Krishna, ya, dalam kurung memiliki Vaisnava, kualitas sebagai seorang Vaisnava pada tingkatan yang jauh lebih besar, ya. One should render service to his lotus feet. Jadi kalau kita mau bertemu dengan seorang Vaisnava Vaisnava para ini, ya, Vaisnava Tara ini, maka kita harus melayani beliau, ya. Kemudian yang ketiga, one who is a Vaisnava Tama. Vaisnava Tama artinya Vaisnava yang paling utama, yang tertinggi. Yahara darsane muke aise Krishna nama tahare jani hatumi Vaisnava para pradana kramakari kahe Prabhu Vaisnava laksana Vaisnava Tara Ara Vaisnava Tama. Chaitanya Charitamrita Madhya Lila bab 16 sloka 74 dan 75. Orang yang menginspirasi orang lainnya untuk mengucapkan Krishna nama merely hanya dengan melihat beliau, ya, merely by being visible to them is a Vaisnava Tama. Artinya hanya ketika seorang penyembah Vaisnava yang utama itu datang, hanya dengan melihat beliau saja orang otomatis mengucapkan nama suci seperti itu, tanpa disuruh, ya, otomatis nama suci akan keluar dari mulut orang itu dan ia akan bersujud menghormati Vaisnava itu. Maka penyembah seperti itu, ya, dia disebut sebagai Vaisnava Tama ataupun Vaisnava yang paling tinggi. Sri Chaitanya Mahaprabhu does explain the different grades of Vaisnava in sequence. Jadi demikianlah Sri Chaitanya Mahaprabhu menjelaskan berbagai tingkatan Vaisnava, ya, sesuai dengan skupnya berdasarkan penjelasan kitab suci. Ya, those who are Vaisnava and those who are, mereka yang digolongkan sebagai Vaisnava, Vaisnava Tara, ya, those who are Vaisnava Tama ataupun mereka juga yang digolongkan Vaisnava sesuai dengan ciri-ciri yang mereka tunjukkan masing-masing. Jadi sesuai dengan ciri-ciri yang mereka tunjukkan masing-masing, maka mereka dapat dibagi dalam 3 golongan tersebut. According to this teaching of Srimad Mahaprabhu, berdasarkan ajaran Sri Chaitanya Mahaprabhu ini, one who merely utter Krishna Nam is eligible to be described as a Vaisnava. Ya. Yang pertama adalah hanya dengan mengucapkan nama suci Krishna, mereka dapat digolongkan sebagai seorang Vaisnava. Di antara para kanista bhakta ataupun penyembah tingkat kanista ini, mereka yang those who are described, mereka yang dijelaskan sebagai Vaisnava Praya, ya, menunjukkan ciri sebagai seorang Vaisnava, or else Vaisnava Abas ataupun Vaisnava Abasa, semblant of a Vaisnava, ataupun baru menunjukkan ciri-ciri tertentu sebagai seorang Vaisnava, ya, only chant nama Abasa, ya, pengucapan nama sucinya masih pada tingkat nama Abasa, the symbol of the holy name. They do not chant Sudan Nam. Mereka belum mengucapkan nama suci secara murni. However, those who are in fact able to chant Sudan Nam, tapi di antara para, ya, Vaisnava Tara ini yang mampu kemudian naik tingkat mengucapkan nama suci yang murni, Sudan Nam, walaupun hanya sekali, have a Vaisnava qualities
and a Suda Vaisnava. Memiliki ciri-ciri seorang Vaisnava yang sempurna dan juga dijelaskan sebagai Suda dan Vaisnava. Even one have Vaisnava qualities and a Sadhu Vaisnava, those who are incessantly chant nama a Vaisnava Tara. Ya. Dan orang-orang tersebut juga terus mengucapkan nama suci secara berlanjut, mereka disebut Vaisnava Tara. Memiliki kualitas sebagai kualitas Vaisnava untuk pada tingkatan tertentu. Ya. And those who cause others to chant Krishna Nam merely by being visible to them. Sedangkan mereka yang mampu menginspirasi seseorang untuk langsung mengucapkan nama suci hanya dengan melihat penyembah itu, ya, maka beliau disebut sebagai Vaisnava Tama ataupun Vaisnava yang paling utama. Ya. Di sini kemudian dijelaskan bahkan orang hanya sekali saja mengucapkan Sudanam, nama suci Krishna yang murni, walaupun hanya sekali, maka dia adalah, ya, lebih lanjut disebut sebagai seorang Vaisnava. Dan diksa ataupun inisiasi is unnecessary in term of the existential reality, tatwa of Srinam. Sebenarnya yang berkaitan dengan nama tatwa ini untuk orang bisa mengucapkan nama suci Krishna tidak mesti harus mengalami proses diksa. Itu dijelaskan di sini. Karena memang kehebatan daripada nama suci itu sedemikian rupa. In terms of the essential reality of the holy name, Nam Tattva, such a diksa is unnecessary. Ya, as Sriman Prabhu has said. Berdasarkan atas realitas yang mendasar ini tentang kehebatan nama suci, sebenarnya seseorang tidak perlu menerima diksa untuk mengucapkan nama suci ini. Itu maksudnya. Sebagaimana Mahaprabhu mengatakan, Prabhu kahe yaramuke suni ekabar Krishna nama se puja Sresta sabakara Eka Krishna Namakare Sarva papaksaya Nawawida Bhakti Purna Namahaitehaya Diksha Purascarya Vidi Apeksana Kare Jiwa Swarse Acandala Sabare Udare Anusanga Palekare Samsare Raksaya Cita Akasya Karaya Krishna Premodaya Prabhu kahe yara muke suni eka kara Krishna nama se puja sresta sabakar. Sri Chaitanya Mahaprabhu menjawab, he from whose mouth Krishna name is heard, even one is worshipful and is the best among human beings. Nah, di sini Sri Chaitanya Mahaprabhu mengatakan bahkan dari mulut siapa, ya, walaupun dia mengucapkan sekali saja nama suci Krishna, ya, maka dia dapat digolongkan sebagai patut dipuja. He said, even one, ya, is worship and the best among Vaishnava, adalah yang terbaik di antara para Vaishnava, di antara umat manusia. Eka Krishna name kare sarva papaksaya nama vida bhakti purna nama haitihaya. Even uttering Krishna's name a single time, bahkan mengucapkan nama suci Krishna hanya sekali saja,
destroy all of sin, one sin, mampu menghancurkan dosa-dosa seseorang. The ninefold process of devotional service attain the ninefold process of devotional service, Nawada Bhakti, attain completeness only through nama. Dan orang bisa melewati atau melaksanakan 9 jenis cara bakti ini, itu dapat dilakukan hanya dengan mengucapkan nama suci. Diksa puras carya widi apeksa nakari jihwa sparse acandala sabari udari. One is not required to undergo the process of receiving diksa. Orang yang tidak membutuhkan mengikuti proses untuk menerima diksa. Ini ada preparatory regulated right ataupun berbagai macam kegiatan-kegiatan untuk penebusan diri seperti itu. In order to chant Krishna nama. Jadi untuk mengucapkan nama suci Krishna ini, nama suci ini, orang semestinya ataupun tidak perlu melalui diksa ataupun melalui penyucian diri terlebih dahulu. Simply by coming in contact with the tongue, Krishna nama delivered everyone. Hanya ketika nama suci itu menyentuh di lidah seseorang ataupun oleh seseorang mengucapkan nama suci itu, maka nama suci dapat membebaskan setiap orang. Krishna nam deliver everyone. Maka nama suci Krishna ini membebaskan setiap orang, including even the most degraded class of men. Bahkan termasuk orang ataupun orang yang paling rendah di antara manusia. Jadi begitu kekuatan nama suci itu. Seperti percakapan antara Sri Chaitanya Mahaprabhu dengan Haridas Thakur. Sri Chaitanya Mahaprabhu bertanya bagaimana makhluk hidup pada zaman Kali Yuga ini mereka bisa dibebaskan. Dan karena Kali Yuga itu begitu merosotnya, bagaimana mereka bisa dibebaskan? Kemudian Haridas Thakur mengatakan, saya mendengar dari Balabhadra Acharya bahwa ketika Anda dalam perjalanan menuju Brindavan di hutan Jarikanda, Anda mengucapkan nama suci dengan keras dan semua binatang-binatang makhluk hidup di sana menari bersama Anda, seperti itu. Jadi beliau menyimpulkan bahwa hanya dengan mengucapkan nama suci dengan keras, maka semua makhluk hidup, bahkan pohon-pohon pun mereka bisa dibebaskan, seperti itu. Dan bagaimana cara pohon itu mengucapkan nama suci? Apakah ada yang tahu bagaimana caranya? Apakah kita pernah mendengar bahwa pohon-pohon, semak-semak, bahkan tebing pun bisa mengucapkan nama suci? Kemudian Haridas Thakur mengatakan, ketika Anda mengucapkan nama suci dengan keras, maka terdengar seperti ada gema suara, eko Kalau kita berteriak dengan keras kan seperti suara itu bergelombang seperti itu. Itu dijelaskan oleh Haridas Thakur bahwa pohon-pohon, semua makhluk hidup itu sebenarnya merespon nama suci itu. Dan karena Sri Chaitanya Mahaprabhu ada Tuhan yang Maha Esa Krishna sendiri, ketika beliau mengucapkan nama suci dan menari di hutan Jarikanda, maka harimau, singa, gajah, semua binatang buas itu seperti bersaudara dan menari bersama Sri Chaitanya Mahaprabhu. Dan itu juga dikutip oleh Haridas Thakur mengatakan bahwa dengan cara seperti itu Anda sebenarnya sudah membebaskan semua makhluk hidup pada zaman Kali Yuga ini. Dan kemudian Mahaprabhu bertanya, bagaimana kalau dengan harinam semua makhluk hidup di zaman kali ini mereka dibebaskan pulang ke dunia rohani? Kan berarti dunia ini akan kosong begitu. Tidak akan terjadi seperti itu. Seperti juga halnya ketika Sri Ramachandra akan pulang kembali ke Ayodhya Pura di dunia rohani, beliau membawa semua makhluk hidup di Ayodhya. Setelah itu dibawa pulang oleh Ramachandra pulang ke dunia rohani,
ya, semua penduduk Ayodhya, maka sejumlah jiwa-jiwa ataupun makhluk yang belum memperoleh pembebasan sebelumnya akan memenuhi Ayodhya lagi seperti itu. Begitu pula kalau kita semuanya sekarang ini dibebaskan, ya, pulang ke dunia rohani dengan mengucapkan nama suci, maka satu set jiwa sejumlah ini pula akan turun lagi ke dunia material ini untuk menerima karunia dari Tuhan seperti itu, ya. Jadi saya kira saya akan akhiri sampai di sini dulu, ya. Karena ini hal yang paling penting, yang paling mendasar sudah kita jelaskan, ya. Mungkin kalau ada kesempatan yang lain, mungkin kita bisa bahas yang topik yang lain yang lainnya. Hari Krishna. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Hari Bun. Saya sekarang waktu menunjukkan jam 10:10. Sudah waktu bagi Prabu dan Mataji dan anak-anak untuk berbuka puasa. Ya. Ya. Puasa setengah hari apa? Ya. Pertanyaan dari saya, Mas. Iya, silahkan. Jadi Hare Krishna. Hare Krishna, Prabuji. Jadi seperti pemaparan Guru Maharaj tadi, pada saat Daksa menjalankan sebuah korban suciatnya, terjadi perselisihan atau pertengkaran antara Daksa dengan Dewa Siwa. Ya. Terus pertanyaan saya, apakah itu yang menjadi cikal bakal sehingga zaman sekarang ini banyak terjadi perselisihan juga antara mertua dengan menantu seperti itu? Ya. Ya, karena kali juga apapun bisa terjadi, apalagi sudah ada contoh ya. Iya, apalagi ada contoh di Srimad Bhagavatam. Walaupun mereka belum pernah baca Srimad Bhagavatam, tapi mereka sudah menirunya seperti itu. Ya. Kan belum tentu mereka tahu apa yang, hanya penyembah saja yang tahu tentang cerita itu gitu. Tapi mereka di zaman Kali Yuga otomatis mereka sudah melakukannya gitu. Otomatis. Iya, otomatis tanpa perlu belajar. Ya. Karena pada zaman Kali Yuga ini setiap jiwa itu di bawah pengaruh, ya, Tamasaguna, Raja Saguna seperti itu. Dalam kegelapan kebodohan apa yang mereka dapat pahami, ya. Mereka berpikir mereka bisa buat agama sendiri seperti itu, kan? Ya. Itulah keburukan daripada Kali Yuga. Ya. Dan satu-satunya cara untuk bisa kita diselamatkan dari pengaruh buruk Kali Yuga ini hanya dengan menerima kesadaran Krishna ini dengan baik dan mempraktikkan dengan tulus, dengan ikhlas, dengan serius dalam satu hidup kita ini, ya. Maka pasti kita akan dijamin oleh Prabhupada. Kalau kita membaca minimal 16 putaran setiap hari, mengikuti 4 prinsip, ya, dan menghindari 10 kesalahan dengan baik, ya, Prabhupada menjamin kami akan, ya, saya akan bertanggung jawab mengajak kalian pulang semua ke dunia rohani. Itu sumpah Prabhupada, ya. Karena itu semua guru menganjurkan pada kita untuk mengikuti 4 prinsip dengan baik, ya, menghindari 10 kesalahan, berjapa 16 putaran, bergaul bersama penyembah, melakukan pelayanan bakti dan sebagainya seperti itu, ya. Kan tidak terlalu sulit sebenarnya, kan? Sulit. Lebih gampang kalau pergi ke kebunnya. Ya. Ya, karena kita kurang pergaulan, Prabu. Kalau kita selalu bergaul dengan para penyembah yang bersemangat, yang lebih maju, otomatis kita menjadi semangat dan maju. Tapi kalau kita juga bergaul dengan penyembah yang istilah Bali ada panbungkling begitu, ya, medaya, tidak serius seperti itu, ya, kita juga menjadi seperti itu karena hampir 90% dari tingkah laku kita peroleh dari proses pergaulan, ya. Karena itulah guru sadhu sastra selalu menekankan pentingnya kita melakukan sadhu sangha, bergaul di antara para penyembah, ya. Bahkan para penyembah pun juga masih dibedakan karena tadi sudah dijelaskan, ada kanista, ada madhyama, ada utama. Kalau kita bisa bergaul selalu dengan
dengan penyembah kelas utama ini, maka kita dengan cepat sekali kita maju melewati Kanista dan Madhyama, kita bisa menjadi utama sekalipun seperti itu. Ya. Paling tidak kita bisa mencapai tingkat Madhyama. Ya, intermediate artinya. Tingkat Madhyama apa? Kita orang ya memiliki cinta kasih pada semua makhluk hidup, ingin memberikan karunia kepada semua makhluk hidup. Dia membedakan antara orang yang jahat dan orang yang baik seperti itu. Ya, dan selalu dia menyayangi semua makhluk hidup. Itu cirinya. Ya, dia berkarunia pada semua makhluk hidup. Dan juga para utama adhikari untuk bisa mengajarkan, dia step down. Artinya melangkah satu langkah turun untuk menjadi madhyama. Ya, karena madhyama, di tingkat madhyama orang bisa mengajarkan, karena dia membedakan antara roh yang sudah pantas untuk menerima ataupun orang yang iri dan yang tidak iri seperti itu. Dan dia berusaha untuk memberikan karunia itu. Sedangkan yang utama tadi sudah jelaskan, beliau menganggap dirinya sendiri bukan penyembah, tapi semua yang lainnya, semua makhluk hidup adalah penyembah Krishna seperti itu. Lalu beliau sudah melihat semuanya penyembah, siapa yang dulu diajarkan lagi gitu. Ya. Tapi bukan karena pura-pura, tetapi karena memang kerendahan hatinya seperti itu. Ya. Itu contohnya ya. Tarik. Yang lainnya, silakan. Mendengar bahwa penyembah tidak akan pernah masuk neraka. Kita bisa dengar itu ada neraka Maharawa. Ya. Iya, kalau penyembah dalam arti sebenarnya tidak akan pernah masuk neraka, Pak. Ya. Tidak melanggar 4 prinsip, tidak singkan menjaguran ya penyembah gitu. Tidak melakukan Vaishnava aparat, ya. Dijamin mereka, karena Prabhupada sudah menjamin. Kalau kita mengikuti 4 prinsip, seperti itu berulang-ulang saya katakan. Berjapa 16 putaran dengan baik artinya konsentrasi. Ya. Karena pengucapan nama suci ada juga tingkatan, ada tingkat nama aparat, nama abas dan sudanam, seperti itu. Ya. Kalau pada tingkat nama aparat, orang mendapatkan nama Dharma Artha Kama. Ya, perkembangan ekonomi dan sebagainya, maju ekonominya, walaupun hanya dalam tingkat nama aparat. Itu keuntungannya mengucapkan nama suci seperti itu. Ya, pada tingkat nama Abbas, ya, nama Abbas artinya pertengahan antara nama aparat dan nama Sudana. Dia sudah mencapai pembebasan seperti Ajamila dijelaskan. Ya, dia mencapai pembebasan. Dia tidak jadi ditangkap oleh Yamaduta ya, untuk dihukum di neraka karena dia mengucapkan nama suci pada tingkat nama Bas ini. Ya. Dia secara tidak sengaja mengucapkan nama Narayana karena dimaksud Tuhan hanya untuk memanggil nama anaknya. Narayan. Tapi karena Narayan itu adalah nama suci Tuhan, maka Wisnuduta datang untuk menyelamatkannya gitu. Pada tingkat itu dia tingkat nama Abbas. Dia mencapai pembebasan karena dia tidak jadi masuk neraka. Tapi setelah mendengarkan percakapan lebih lanjut antara Wisnuduta dan Yamaduta tentang pentingnya mengucapkan nama suci dan keuntungan yang begitu besar yang diperoleh hanya dengan mengucapkan nama suci, maka dia menyadari, oh, saya mengucapkan nama suci secara tidak sadar, secara tidak sengaja sudah bisa menghasilkan saya dibebaskan dari penderitaan ini. Kalau saya sekarang bisa belajar lebih lanjut mengucapkan nama suci pada tingkat sudah 6, apa yang akan saya peroleh? Seperti itu. Karena itu dia setelah sadar itu dia meninggalkan keluarganya pergi ke Haridwar. Di sana bergaul di Wisnu Temple, bergaul dengan para penyembah. Akhirnya dia mencapai Sudana. Dia pulang ke dunia rohani seperti itu. Ya. Itu contoh real. Karena itu berhati-hatilah supaya jangan sampai masuk neraka. Ya. Jangan istilah bahasa Inggris don't take for granted gitu. Ya.
Artinya kalau kita take for granted, artinya kita, oh pasti sing masuk neraka gitu. Akhirnya kita lengah. Ya, kita melakukan berbagai kesalahan. Ya, dan sebagainya. Tapi kalau kita selalu waspada, hati-hati, dan kita tetap ya berpegang teguh menggunakan sloka ketiga dari Sisastaka sebagai kantimala kita, sebagai kalung kita, ya. Tenat api suni cena taroriwa sahisnuna amanena madanena kitania sadahari. Ya. Jadi kalau kita menempatkan diri kita lebih rendah dari rumput di jalan, lebih toleransi dari sebatang pohon, dan selalu siap untuk memberikan penghormatan tanpa menuntut penghormatan ya untuk diri kita, maka kita dijelaskan kita niat sadari, kita bisa terus menerus mengucapkan nama suci seperti itu ya. Jadi kita harus belajar bagaimana kita bisa mengucapkan nama suci ya, dari nama aparat ke nama abas, dari nama abas menjadi sudanam. Kalau kita sudah mencapai pengucapan nama suci sudanam, artinya nama suci tidak berbeda dengan Krishna sendiri. Dan Krishna, hati kita sudah sepenuhnya disucikan, maka Krishna bersemayam di dalam hati kita. Kita bisa mengikat Krishna dengan prema, dengan cinta kasih itu. Itu maksudnya. Kalau sudah pada tingkatan itu, penyembah tidak kurang apapun. Karena dia sudah selalu bersama Krishna. Apa yang kurang kalau kita sudah, seperti kalau kita sudah tinggal di istana presiden, ya, bergaul dengan anaknya presiden begitu. Ya, apa yang kurang di sana? Itu. Ya. Oke. Mahaprasad ki jai. Ya, kita akan sampai sini. Hare Krishna.